Wusul itu ada stasiun-stasiunnya. Wusul pertama maqam taubah. Maka penciriannya ada rasa hina di kolbu, tetapi tidak putus asa. Ya Allah, mataku memang nakal, jari-jariku apalagi. Ada perasaan begitu. Tapi orang kaya aku ini ya Allah, dicium tangannya oleh jamaah. Betapa hinanya aku ya Allah. Maka Imam Sya'rani ngomong, ketika engkau dicium tanganmu oleh santri-santrimu, murid-muridmu, maka bertabarruklah dari mereka, karena siapa tahu mereka lebih bening hatinya darimu. Ya, jadi saya sering bertabarruk dengan ciuman orang itu. Itu kan bibirnya kan suci itu. Ketika dia mencium tangan kita kan nempel. Kalau orang kan sekarang takut corona, makanya ditaruh. Kalau antum takut dicium ulang, taruh di dada. Itu cara ngambil berkahnya. Jadi orang naruh ke dada itu bukan asal-asal taruh, pegang itu ngambil berkah itu. Bukan asal-asalan aja itu. Bukan tradisi kosong, ya. Jadi tawabin kalau diterjemahkan apa? Orang kecanduan tobat. Jangan seneng dulu yang maksiat. Wah, ada kesempatan maksiat nih. Bukan begitu ya. Tawab itu kan Allah, tawabin kita. Allah itu selalu membuka kesempatan tobat. Karena Allah sadar, Allah tahu, alim, bahwa hamba yang dia ciptakan selalu doyan maksiat. Nggak ada kan yang nggak doyan maksiat? Doyan semua kok. Ya. Doyan semua, nggak ada nggak doyan. Apalagi ngomong ini. Sama, kita semua sama. Bedanya ada orang kalau dia kecebur tahu cara pulang, tahu cara mandinya. Ada yang kecebur nggak tahu cara mandinya, kecebur terus. Ini yang menjadi masalah. Maka la tayasu min rauhillah. Jadi afatu al-asin ayyakuna ajisan min rauhillah. Afat al-asi, aibnya orang-orang maksiat, dia putus asa dari rahmatullah. Afatul muti', afatnya orang-orang yang muti', yang taat, dia terlalu pede kepada Allah, ya, merasa sok suci. Lama-lama bilang gini, Allah yahdik, ittaqullah, Gus Ammar, ittaqullah. Udah digituin belum? Orang baru hijrah kemarin sore, terus bilang ke antum, ittaqillah ya akhi. Tapi lewat WA atau lewat Instagram, antum ada Instagram? Komen, ittaqillah ya akhi. Itu mbahnya kan yang datang ke Rasul dulu. Datang ke Rasul namanya Zulkhuwaisiro. Dianggap Rasulullah tidak adil. Apa kata dia? I'dil ya Muhammad. Di riwayat Bukhari, ya Rasulullah, panggil Rasulullah, Gus, ya, sama kan gitu kan? Ya Rasulullah, ittaqillah. Jadi itu mbahnya ini cicit. Nah, yang paling lucu itu Allah yahdik. Itu kan sama kayak Iblis. Iblis kan dulu ngomong Allah yahdikum, padahal seharusnya hadani Allah wa iyyakum. Ini yang sahih, kepedean. Karena iblis ngerasa sudah puluhan ribu tahun bertarekat. Hati-hati yang ahli wirid ya. Merasa sudah lama wirid, merasa sudah qawi. Thariqat Azaziliyah. Wusul juga. Wusul ilan nar wala ilan nur. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Lalu di paragraf
karena ini sudah dibaca, kita masuk ke paragraf kedua ya. Wa fi ta'wilat an-najmiyah wa man lam yatub ya'ni min maqalati iblis wa fi'alihi bi an yanzura ila nafsihi bil ujbi wa ila ghairihi bil haqarah. Nah, ini kan itu yang kita sebut barusan. Siapa yang tidak tobat dari perkataan iblis dan perbuatannya, apa itu? Merasa dirinya luar biasa, bil ujub, wa ila ghairihi bil haqarah, merasa selainnya hina. Nah, ini hati-hati, ini lambang ini jangan sampai bikin kita ujub. Mohon maaf nih, lambang begini nih, apalagi lambang yang ini nih, ini nggak boleh sama sekali ujub, karena yang waliullah dikasih bintang 9 kan ada asrornya, ada asrornya itu. Wong Jawa namanya Arabiah ya. Terus kalau hijrah kemana coba? Kata kawanku di Jakarta, Buya, saya baru hijrah dari NU. Hah? Hijrah dari NU? Terus kamu jadi apa dong? Hijrah dari NU berarti kan hijrah dari Ahlus Sunnah kan? Jadi mereka mengira NU itu kelompok Ahlul Bidah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iblis itu nggak punya dosa fisik. Dosanya iblis itu dosa kolbu. Di kolbunya ada merasa dirinya sesuatu. Ya, itu ujian para gawagis itu. Paling bacanya gitu-gitu doang. Gua hafal alfiah. Saya udah ketemu puluhan orang hafal alfiah, baca kitabnya hancur semua. Karena istaghalla bil wasail wa nasiya wasilah ilmu alat, lupa dengan tujuannya. Imam Syafi'i belajar alfiah enggak? Ngerti kok bahasa Arab. Karena dia sampai kepada tujuannya, nggak perlu pakai alfiah. Belum ada alfiah di zaman Imam Syafi'i. Malah ya mohon maaf, ini kegalauan saya melihat santri-santri kok mengkultuskan alfiah, dihafal bolak-balik dari belakang gitu kan. Nanti bisa untuk jadi bahan ruqyah. Ya salam. Subuh. Wah, itu orang bisa baca alfiah dari belakang. Terus kenapa? Coba cek baca kitabnya. Itu aja. Karena ini ilmu alah, ilmu alat. Tujuannya kan fahmul makruh. Kalau sudah fahmul makruh kita lupakan jalan boleh, karena nanti jalannya pasti ngikutin fahmul makruhnya. Sama dalam bertoriko. Nah, ini kan orang kalau bertoriko sibuk bituruqi. Jangan turuk bahasa Jawa ya. Istaghalla bituruq wa nasiya al-maqsud. Apa maksud kita? Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Mau Naqsyabandi, mau Syazili. Antum buat tarekat baru nggak? Kali tarekat apa nih? Tarekat apa? Fathul apa? Fatahul Jomblo. Anjabi kirain Punjabi. Afwan ya Gus ya. Antum orang NU itu pemaaf ya. Aneh candain begitu aja nggak marah-marah dari tadi. Padahal mati gedek. Baik. Iblis itu dosanya dosa kolbiyah. Fisiknya nggak ada dosa. Orang zikir mulu. Semua zikir malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh dia punya semua ijazahnya. Jadi kolektor ijazah, hati-hati.
antum ikut thariqat Azaziliyah, nanti istaghalla bituruk, sibuknya sama teknik. Orang udah wusul. Sekarang ini mau cari Sahih Bukhari nggak perlu lagi dari Uzbek ke Mekah ya. Orang Imam Firabri 2 kali khatam. Jadi Firabri ini khatam di kota Firabri, di kampung dia, ketika Imam Bukhari mampir. Tapi kan su'ul adab, masa guru yang mampir, maka dia tunaikan adab sebagai santri. Dia datang ke Bukhara, berkhidmah kepada Imam Bukhari, khatam berkali-kali di situ kepada Imam Bukhari. Maka hampir semua sanad Sahih Bukhari lewat Imam Al-Firabri. Beliau harus begitu. Kalau sekarang mau pengen Sahih Bukhari kan tinggal download di Play Store ya. Udah semudah itu sekarang wasailnya. Kok kita masih saklek dengan thariqat Al-Jaduliyah? Thariqat jadul, kalau mau usul harus, ya mohon maaf nih ya, kalau kayak antum ini kan gak seneng disuruh tirakat kan. Tirakat yang paling berat tuh tirakat ini. Kalau tirakat makan mah gampang, tirakat ini nggak bisa. Ayo kita coba 2 hari aja, antum lolos ada kasih ijazah mau kiai mau ustad, bahkan beberapa kiai tidurnya lagi main Facebook, ketiduran main Facebook. Gimana kalau mati ntar? Pas bangun dalam alam kubur nyari Facebook gua mana? Orang kalau mati kan gak sadar kalau dia mati. Kapan dia sadar kalau mati? Ketika alam yang dia lihat kok lain ya, kok lain. Kalau enggak kita bawa dulu masuk alam kubur kalau mau. Serius ini. Tiba-tiba dia diperiksa oleh malaikat-malaikat tim. Jadi Munkar Nakir ini punya tim pemeriksa. Sebelum ditanya-tanya diperiksa dulu. Ya, lebih dari KPK. Itu belangkonnya ditanya, itu dari mana itu? Dari mana? Pas lagi melet orang nggak? Semuanya itu ditanya semua. Nggak ada yang ditanya. Jadi kalau udah begitu, maka wasailnya harus ditajdid. Kalau zaman dulu mau dapat dalail kan puasa 7 tahun, ya kan? Sampai sekarang masih ada orang begitu. Kalau dibawa ke zaman sekarang, keburu keluar dajalnya. Itu bagus. Cuma di kitab manapun kita nggak ketemu. Itu khas thariqat Al-Jawiyah, ya. Thariqat orang Jawa, pesantren-pesantren Jawa, supaya dapat asror dalam amalan, maka cara paling cepat tuh puasa. Benar nggak? Orang Jawa ini sakti-sakti. Nggak pernah puasa dahil kok bisa ngajar. Inilah kelebihan orang yang sampai di maqasid. Maqasid kita riyadhah kan dapat ma'rifat, benar nggak? Kalau para ulama itu langsung dibawa sama gurunya ke ma'rifat, nggak perlu dia sibuk dengan bituruk, ya, berriyadhah lah. Riyadhah dia adalah menghilangkan syak kepada gurunya, itu paling berat. Ada syak gak kepada guru? Wah, itu ibadah paling berat. Mujahadah terberat di alam semesta itu adalah zalikal kitabul la raiba fih. Maka itu permulaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ingin hilang syak, bacalah Alif Lam Mim 7 kali satu nafas, lalu baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu doa Allah maj'alni minal muttaqin. Nanti hilang syaknya, dipegang dadanya. Alif Lam Mim itu asror menghilangkan syak, ya. Qabil tuh nikah. Itu Alif Lam Mim, bukan Alif Lam Mim itu satu, enggak. Alif itu satu kitab di sana.
Lam itu satu gunung di alam Jabarut. Mim itu satu perbendaharaan di sana. Kenapa Allah memulainya dengan alif lam mim? Supaya orang Arab tahu ini kitab bukan buatan Muhammad bin Abdullah.